Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segenap mahasiswa AIK Umsida yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dapat bermuajah kembali kita dalam rangka pertemuan ke-9 kuliah AIK dengan tema Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Nama Muhammadiyah disematkan mengambil nama beliau yang ditambahkan atasnya ya nisbah sebagai tanda bahwa jamaah Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah menginginkan benar-benar bisa meniru Rasulullah SAW. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mahasiswa AIK Umsida yang berbahagia, banyak orang yang mengenal Muhammadiyah bukan dari sumber yang sebenarnya, tetapi dari katanya. Inilah yang menyebabkan Muhammadiyah tidak terpotret secara utuh. Sebagian besar menganggap atau melihat Muhammadiyah dari pemahaman fikihnya. Sering orang mengenal Muhammadiyah sebagai gerakan yang tidak mau sholawat, tidak mau tahlil, tidak mau selamatan orang mati, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Padahal Muhammadiyah juga bersholawat, juga bertahlil, juga memberikan doa keselamatan kepada orang mati, namun dengan cara yang berbeda. Rupanya banyak orang yang secara sengaja menitik beratkan pengenalan, pemahaman orang tentang Muhammadiyah dengan wajah seperti itu. Sebenarnya Muhammadiyah sejak awal berdiri lebih dominan sebagai gerakan sosial, disemangati oleh pemahaman teologi Al-Ma'un. Maka orang-orang Muhammadiyah memiliki ciri karakteristik altruis, yaitu suka berbagi. Wow, orang Muhammadiyah itu paling takut kalau disebut sebagai orang yang melalaikan sholatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, siapakah orang-orang, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka menghardik anak-anak yatim dan enggan memberi makan, membantu orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, itulah orang-orang yang disebut sebagai orang sholat tetapi lalai dengan sholatnya. Maka itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, warga Muhammadiyah paling takut disebut sebagai orang yang lalai sholat, disebut sebagai orang beragama tapi bohong. Maka ciri khas orang-orang Muhammadiyah adalah mereka yang tidak pernah menggenggam hartanya. Altruistik, dalam bahasa Pak Nur Khalis Huda, beliau sampaikan sebagai umat yang nyahnyo wakweh. Urusan memberi, urusan berbagi, Muhammadiyah jagonya. Saudaraku yang berbahagia dirahmati oleh Allah, semangat altruistik, semangat memberi membuat Muhammadiyah menjadi sebuah wadah besar yang mandiri. Lihat, kalau orang Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah membangun masjid, mereka tidak pernah meletakkan drum besar di tengah jalan, lalu kemudian meletakkan kotak untuk dimasuki. Begitu diumumkan Masjid Muhammadiyah dibangun, berbondong-bondong jamaah Muhammadiyah memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, wakaf. Karena itu sudah ciri khasnya. Tapi yang seperti ini jarang diingat, jarang dikenal, jarang disampaikan, jarang disiarkan. Sehingga banyak orang yang tidak mengenal Muhammadiyah pada wajah yang ini. Saudaraku yang berbahagia dirahmati oleh Allah, kini Muhammadiyah telah
menjadi raksasa besar sebagai manusia, himpunan orang-orang yang benar-benar mengamalkan apa itu sedekah, apa itu infak, apa itu wakaf, dan seterusnya. Sangat dipahami orang-orang Muhammadiyah ketika memberi, yang diupayakan mereka memberi yang terbaik. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92, jamaah Muhammadiyah pasti sudah paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Belum dianggap kalian itu orang-orang yang baik sampai kalian bisa memberi apa-apa yang kalian cintai. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi penjelasan, kalau kamu memberi dalam keadaan perasaanmu berat, maka itu benar. Itulah memberi yang benar. Beliau mengistilahkan seperti membeset kulit, sakit, tetapi harus tetap dilakukan jika ingin pada tataran sebenar-benarnya orang baik. Maka itu saudaraku, jika panjenengan menjadi warga Muhammadiyah, jangan heran kalau kita terus-menerus diajari untuk berinfak, bersedekah. Tapi ingat, rupanya memang benar, tidak ada orang yang berinfak, tidak ada yang bersedekah lalu turun jadi miskin. Bahkan balasannya berlipat ganda. Man ja'a bil hasanati falau athru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, Allah membalasnya dengan 10 kelipatan. Bahkan kita mengenal ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna fi amwalihim kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang-orang yang memberi, mereka itu seperti menanam satu biji ini kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar, memiliki 7 ranting, di setiap rantingnya berbuah 100. Artinya balasannya setelah di atas level 10 kali, maka levelnya 700 kali. Dan berkembang lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bisa memberi sesuatu dengan balasan yang tidak terbatas. Lihat sekarang Muhammadiyah. Bukankah Muhammadiyah dengan semangat memberi tidak makin susut, tidak makin surut, justru makin besar, dan makin dikenal. Pemberian Muhammadiyah tidak hanya kepada umat dan jamaahnya saja, tapi Muhammadiyah memberi laksana angin, tidak melihat tempat rendah atau tinggi, tidak melihat ini pegunungan atau lautan, tidak melihat ini organisasi apa, ini masyarakat seperti apa. Muhammadiyah terus-menerus memberi. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, kalau kita melirik apa saja yang sudah dibuktikan oleh Muhammadiyah terkait dengan semangat memberi, hampir-hampir sulit dihafal, karena setiap bulan, bahkan mungkin setiap minggu, datanya selalu berubah, sebab selalu ada penambahan-penambahan. Saat ini betapa Muhammadiyah sudah menyelamatkan jutaan anak-anak yatim, fakir-fakir miskin, yang mereka ini dibantu, dirawat, dibesarkan, disukseskan melalui panti asuhan yatim. Datanya yang kita lihat, panti asuhan yatim di Indonesia yang didirikan oleh Muhammadiyah sekitar 3.183. Kalau jumlah per tahun 40 anak saja satu panti, sudah berapa ribu yang ditolong oleh Muhammadiyah. Belum lagi panti jomponya, ada 54 titik, yang tentu saja ini sangat membantu meringankan beban umat Islam, juga beban pemerintah menangani mereka yang dalam usia senja dan membutuhkan perawatan. Rehabilitasi cacat ada 82 titik, ada 82 pos. Sekolah luar biasa ada 71, dan ini pasti akan terus berkembang dan terus berkembang. Saudaraku,
maka mengenal Muhammadiyah tidak hanya persoalan fikihnya, bukan hanya sebagai gerakan dakwahnya, tapi Muhammadiyah perlu diketahui juga sebagai gerakan sosial yang terus-menerus memberi. Saat ini muncul wadah baru bagaimana Muhammadiyah bisa menyalurkan lebih luas, yaitu melalui gerakan filantropis, melalui lazismu, juga ada MDMC, penanganan bencana yang digawangi oleh Muhammadiyah. Dengan lazismu, Muhammadiyah menebar manfaat laksana matahari, selalu memberi dan tidak pernah berharap akan kembali. Berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan masyarakat secara luas mengenal lebih baik tentang Muhammadiyah, dan sebagai warga Muhammadiyah, mudah-mudahan kita makin bersemangat untuk membangun bangsa, membangun negara, membangun agama, membangun akhlak masyarakat sampai pada tataran kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, dan negerinya menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.